Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ABR Angkatan Body Repair. Banyak yang bilang teori saya itu sangat tidak cocok untuk di luar lapangan karena bahan yang digunakan sangat bagus, alat dan fasilitas sangat mendukung. Tapi itu sebenarnya salah sahabat, karena di dalam teori saya saya sering berbicara tidak menyebutkan nama merek dan spray gun pun tidak disebutkan. Nah, misalkan sahabat memakai spray gun tipenya F75 misalkan dari Meiji, nah itu termasuk dalam jenis yang saya pakai, yaitu dalam 3 jenis itu, yaitu yang pertama umpan berat, yang kedua umpan hisap, dan yang ketiga kompresi. Nah, nanti saya akan bahas satu persatu, tapi yang jelas dalam penggunaan spray gun walaupun dengan F75 atau dengan SATA, HPLP itu tetap sama, teorinya tidak jauh berbeda dengan teori yang saya gunakan, jadi tetap saja sama dalam teori yang saya gunakan. Sekarang kita kembali ke pembahasan, yaitu dalam pengaplikasian itu pasti ada teori, dan ini sangat penentu untuk mengaplikasikan dalam setiap aplikasi yang akan kita semprotkan. Contohnya nomor 1 sahabat, dalam aplikasi pengesolan itu pasti yang digunakan adalah pergelangan tangan. Nah, jadi kita sebagai mekanik atau orang yang mau belajar, kita tentunya harus menguasai pergerakan tangan, karena pergerakan tangan itu tidak hanya dikuasai oleh jurus-jurus silat atau kungfu sahabat. Tukang cat pun harus bisa menguasai pergerakan tangan supaya kita bisa mengaplikasikan penyemprotan dengan sempurna. Sekarang kita langsung saja lihat video cara pengesolan dengan menggunakan pergelangan tangan. Nah, kita simak di video ini. Jadi dalam pengesolan yang dibutuhkan hanyalah pergelangan tangan, siku dan bahu hanya mengikuti dan secara fleksibel saja. Jadi yang fokus hanyalah pergelangan tangan. Jadi over spray-nya tidak terlalu jauh sahabat ABR. Ya, dia ya hasilnya dong, hasilnya. Nih guys, hasilnya guys. Hasilnya biasa aja guys. Jadi dalam pengaplikasiannya pun kita hanya memerlukan pergerakan tangan atau pergelangan tangan saja, dan pergerakan nomor 2, 3 itu tidak dipakai. Begitu sahabat. Jadi dalam pengesolan hanya memerlukan pergelangan tangan saja. Lanjut ke aplikasi berikutnya. Nah, ini jika sahabat ingin menyamarkan warna atau hanya dalam setengah panel, dalam arti kita kalau menyamarkan warna, terutama dulu waktu teori itu hanya ada mobil-mobil sedan dan digambar bukunya itu hanya sedan, jadi panelnya sedikit, jadi yang digunakan hanya siku saja yang digunakan. Jadi pergelangan tangan sama bahu hanya fleksibel, jadi yang fokus yang digunakan hanyalah siku. Kita simak video yang sekarang sahabat. Jadi sahabat, ketika kita blending atau menyamarkan warna, tentunya yang kita pakai adalah siku, dan cara aplikasinya seperti ini sahabat. Perhatikan gerakan tangan kita harus bisa menguasai pergerakan tangan kita. Jangan sampai tangan yang menguasai kita. Kalau tangan yang menguasai kita, bisa-bisa kita lagi ngecat begini, sempur begini sahabat. Oke, kita langsung saja ya. Jadi penyamaran warna atau blending bukan secara mutlak yang dipakai adalah siku, tapi yang fokus yang dipakai siku, dan pergelangan tangan dan bahu hanyalah seperti biasa, yaitu fleksibel saja. Jika kita perhatikan dalam penyamaran warna itu yang digunakan hanyalah siku, dan pergelangan tangan dan bahu hanya untuk fleksibel saja, seperti kita berdiri di hadapan panel, kita hanya fleksibel. Untuk yang ketiga dan terakhir ini adalah bahu, dan bahu ini untuk minimal 1 panel dan lebih.
Apabila ada dalam 2 panel atau lebih, kita seperti yang sudah saya bahas, fungsi daripada kita berdiri di hadapan panel supaya kita menggunakan spray gun konsisten sama dengan panel yang akan kita semprot. Jadi jarak antara panel dan mata spray gun kita konsisten dan mengikuti gaya atau bentuk body. Jadi walaupun kita konsisten dalam berdiri di hadapan panel, bukan berarti kita berdiri tegak jadi robot begini, enggak sahabat, tapi tetap fleksibel mengikuti alur dan sedikit bergoyang. Nah, itulah fungsi-fungsi daripada pergerakan tangan. Jadi apabila kita ingin belajar, sebaiknya kita mempelajari dulu teknik-tekniknya supaya nanti kedepannya bisa mempelajari dengan baik. Apabila kita sudah menguasai dasar-dasar pengecetan, tentu saja kita bisa melakukan aplikasi apa saja yang kita inginkan. Contoh, kita mau ngecat kapal, mau ngecat mobil, mau ngecat airbrush, asalkan kita mempunyai skill untuk seni menggambar, pasti itu akan bisa sahabat. Yang penting teknik-teknik kita kuasai, dan nanti selanjutnya video-video selanjutnya pasti akan saya bahas. Dan video-video sebelumnya masih memakai wear pack atau belum memakai APD lengkap seperti ini, karena apabila saya buang sayang, jadinya saya upload. Dan ini juga masih video lama, cuman ini sudah memakai APD lengkap. Jadi sekali lagi saya kasih tahu kepada teman-teman yang ingin belajar sama-sama belajar sama saya, bahwa spray gun yang teman-teman pakai, misalkan spray gun tradisional atau konvensional, itu tidak bermasalah, karena spray gun itu ada 3 jenis. Yang pertama umpan berat, yang ketiga umpan hisap, yang terakhir kompresi. Nah, dalam umpan berat pun sekarang sudah dibagi menjadi banyak, diantaranya adalah HVLP, tradisional, LVMP, dan LVLP. Itu semuanya berbeda-beda fungsi dan berbeda ukuran pressure dan volume. Nah, itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video-video saya bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya supaya saya bisa semangat lagi dan mengembangkan channel-channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.